Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aprilianti Pratiwi pada mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema ke-10 yaitu Etika Pariwara Indonesia. Capaian mata kuliah pada pertemuan ke-10 ini adalah mahasiswa-mahasiswi mengetahui etika pariwara Indonesia dan aturan-aturan yang ada di dalam terkait penayangan iklan di Indonesia. Dunia periklanan Indonesia saat ini semakin kreatif. Kita tidak hanya disuguhi oleh iklan-iklan di media-media konvensional saja seperti di televisi, radio, dan juga media cetak, tapi kita juga sudah disuguhkan dengan iklan-iklan dari media-media seperti YouTube, pop-up, dan juga email. Tak jarang muncul permasalahan dalam dunia periklanan. Di antaranya adalah pembuat iklan seringkali mengabaikan efek yang akan diterima oleh khalayak. Efek tersebut pada tahapan selanjutnya menyebabkan ambiguitas makna dan memberikan nilai-nilai negatif bagi khalayak. Ini menjadi permasalahan yang patut untuk dicermati, bahwa pembuat iklan itu harus memperhatikan etika-etika. Bagaimana nanti dampaknya ketika iklan tersebut dikonsumsi oleh khalayak di rumah? Apakah berdampak positif atau berdampak negatif? Tahukah kamu bahwa ternyata khalayak atau kita di rumah yang menonton iklan itu memiliki perlindungan atas paparan iklan yang tidak patut ditonton. Perlindungan itu termuat dalam Etika Pariwara Indonesia, di mana ini merupakan pedoman untuk melindungi kita dari iklan yang tidak layak untuk tayang. Biro Periklanan wajib sekali untuk memperhatikan bagaimana iklan itu akan bisa dapat dimuat di media. Di Indonesia, etika periklanan memiliki kaidah tertentu yang dituangkan dalam pedoman, yaitu Etika Pariwara Indonesia atau EPI. EPI atau EPI merupakan pengawas kesetaraan pada industri periklanan yang fungsinya untuk melindungi konsumen dan juga para pelaku periklanan untuk memperoleh hasil usaha secara wajar. Dalam Etika Pariwara Indonesia juga menaungi semua etika dalam berbagai media seperti Pedoman Periklanan Televisi Indonesia atau ATVSI, Standar Profesionalitas Radio Siaran atau PRSSNI, Standar Usaha Periklanan Indonesia atau P3I, dan Kode Etika Periklanan Surat Kabar atau SPS. Etika Pariwara Indonesia sebagai sistem nilai dan pedoman terpadu tata krama atau Code of Conduct dan tata cara atau Code of Practices yang berlaku bagi seluruh pelaku periklanan Indonesia. Etika Pariwara Indonesia juga berperan penting dalam membuat iklan yang benar dan tidak menyesatkan masyarakat luas. Jadi bisa dibilang bahwa etika pariwara ini adalah pedoman yang baku bagi semua pelaku periklanan di Indonesia. Ada 3 poin penting yang dijunjung tinggi dalam Etika Pariwara Indonesia. Yang pertama adalah jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua, bersaing secara sehat. Dan yang ketiga adalah melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam asas ini, dapat kita ketahui bahwa keberadaan Etika Pariwara Indonesia merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh khalayak Indonesia. Karena Etika Pariwara Indonesia menjunjung kejujuran, kebenaran, dan juga melindungi masyarakat luas dari kesesatan pemaknaan akan suatu iklan, dan juga mendorong para insan kreatif periklanan agar menciptakan suatu budaya dan suasana persaingan yang sehat tanpa membawa dan juga merendahkan kompetitor ke depan masyarakat. Mungkin kita masih ingat ya beberapa iklan yang memiliki
ambiguitas dalam memaknainya. Ya, misalnya iklan-iklan yang memiliki unsur pornografi misalnya. Sebetulnya yang ingin dijual oleh produk itu apa sih? Tokohnya ataukah produknya? Nah, ini yang perlu dicermati oleh pelaku iklan. Karena halayak itu kan tidak sama. Ya, halayak itu beragam. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jadi, sebisa mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat iklan itu dapat diterima oleh semua kalangan. Dalam etika pariwara Indonesia, terdapat beberapa hal yang harus dicermati oleh para pelaku iklan. Di antaranya adalah mengenai tata krama isi, yaitu tertuang dalam halaman 21 kalau kita lihat pedoman etika pariwara Indonesianya ya. Di sini di slide bisa Anda lihat bahwa pada poin 1.2 mengenai tata krama isi iklan terkait dengan bahasa, bahwa iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyesatkan halayak. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor satu, top, atau kata-kata berawalan ter dan atau yang bermakna sama, kecuali ini jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan seterusnya, ya. Misalnya kita ambil contoh nih, ada sebuah iklan antiseptik ya, yang warna produknya itu didominasi warna hijau. Ya, mereknya dan juga warna-warna terkait dengan produk itu. Nah, produk ini ya menggunakan jargon antiseptik nomor 1, rekomendasi para dokter. Nah, ini menurut tata krama isi iklan dalam etika pariwara Indonesia adalah hal yang kurang etis. Karena iklan itu tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif nomor 1 ya, top atau sebagainya yang menunjukkan unsur kesombongan mungkin ya. Kecuali jika produk ini dapat memberikan bukti ya terkait dengan jargon yang mereka gunakan. Ini terkait tata krama isi iklan di halaman 21 pada pedomannya. Kemudian tata krama isi iklan selanjutnya dalam etika pariwara Indonesia ini bisa kita lihat di halaman 23 ya. Saya pilih nih ya nomor 1.12, hiperbola. Di sini dikatakan bahwa boleh dilakukan sepanjang dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau humor dan tampil secara sangat jelas berlebihan sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari halayak yang disasarnya. Jadi, sebuah iklan itu sebetulnya boleh-boleh saja melakukan hiperbola ya, atau melakukan tindakan-tindakan berlebihan nih misalnya dalam hal jargon-jargonnya ya, atau hal-hal lain ya terkait visual misalnya atau audio visualnya. Tapi ya asalkan ya hal itu sangat jelas unsurnya. Nah, kalau contoh yang saya ambil ini ya ada sebuah iklan provider ya yang menggunakan kata-kata yang kalau menurut saya ini cukup berlebihan ya. Misalnya bisa Anda lihat nih, pakai sekali gratis sampai ribuan kali ya, pakai sekali gratisnya ribuan kali. Nah, ribuan kali itu adalah termasuk kata-kata yang hiperbol ya atau yang berlebihan. Apakah betul ya ketika kita menggunakan atau menelpon misalnya dengan menggunakan provider ini sekali, maka kita akan mendapatkan gratisnya sampai ribuan kali. Ribuan kalinya itu berapa ribu? 10.000, 30.000. Nah, ini ya termasuk dalam poin hiperbol ya dalam tata krama isi iklan. Selanjutnya, dalam etika pariwara Indonesia ya, itu juga termuat tata krama pemeran iklan. Sampai segitunya ya. Jadi, pemeran iklan itu tidak boleh melanggar etika-etika. Misalnya nih, untuk pemeran iklan yang anak-anak nih ya. Anak dikatakan tidak boleh
digunakan untuk mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak tanpa didampingi orang dewasa. Lalu anak-anak itu tidak boleh memperlihatkan di iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan yang berbahaya, menyesatkan atau tidak pantas dilakukan oleh anak-anak. Kemudian iklan tidak boleh menampilkan anak sebagai penganjur sesuatu produk yang bukan untuk anak. Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya rengek ya dalam anak itu dengan maksud memaksa para orang tua untuk mengabulkan permintaannya akan produk terkait. Lalu anak berusia di bawah 5 tahun tidak boleh menjadi pemeran iklan tanpa didampingi orang tuanya. Kalau pemeran iklan terkait anak ya, untuk yang usia di bawah 5 tahun ini wajib didampingi oleh orang tua. Kebetulan ya, anak saya pernah ikut casting iklan ya, ketika anak saya baru berusia 1 tahun kurang sedikit lah. Pada saat itu kita sebagai orang tua dianjurkan memang oleh kru-krunya di situ untuk selalu mendampingi anak begitu. Nah, ini yang memang harus dilakukan. Kemudian terkait dengan poin 3.1.1, anak tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak tanpa didampingi orang dewasa. Contoh bisa kita lihat ya pada slide di sini. Pada sebuah iklan minuman ringan ya. Di situ ditampilkan ada seorang anak tidak mengenakan pakaian, lalu anak tersebut mengenakan dasi saja ya. Kemudian anak itu meminum minuman ringan itu ya, yang dimana minuman ini biasanya dikonsumsi oleh orang dewasa ya. Sedangkan anak ini masih kecil ya, mungkin umurnya di bawah 8 tahun mungkin ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya oleh siapapun yang membuat iklan ya. Karena jika dilakukan ya, iklan ini tidak bisa ditampilkan di media mainstream ya, atau media-media yang akan diakses oleh orang banyak seperti itu. Karena si anak dalam iklan ini ya telah mengonsumsi produk yang tidak sesuai dengan usianya. Anak ini cocoknya untuk iklan apa? Iklan susu misalnya ya. Susunya juga susu apa nih? Kalau susu untuk nenek-nenek mah nggak cocok buat anak ini ya, begitu. Jadi diupayakan untuk menyesuaikan ya produk yang akan diiklankan dengan pemeran iklannya, begitu. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini mengenai etika pariwara Indonesia. Mudah-mudahan dengan diberikannya materi pada kali ini, kita menjadi lebih memahami bahwa ternyata iklan itu punya aturan-aturan ya, atau etika-etika jika mereka akan atau mau ya tampil di media yang lebih luas lagi. Kita juga sebagai khalayak atau sebagai pemirsa harusnya menjadi lebih jeli terhadap iklan-iklan mana sih yang beretika atau juga tidak beretika. Jika saya ada salah-salah kata atau salah-salah mengucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.